Apong. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur ekspor dan import. Nah, materi kita kali ini dapat menambah wawasan tentang bagaimana sih kita dapat mengirimkan barang keluar dan menerima barang dari luar negeri ke dalam negeri. Pengertian dari prosedur ekspor adalah kegiatan menjual dan mengirim barang atau jasa ke luar negeri untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Sedangkan import adalah kegiatan membeli dan mendatangkan barang atau jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tujuan umum ekspor dan import yaitu memperluas pasar dan menghasilkan devisa negara, sedangkan import memenuhi kebutuhan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Keduanya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kita masuk pada prosedur yang pertama, yaitu prosedur ekspor. Nah, di sini terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama, persiapan ekspor. Nah, persiapan ekspor awal yang dilakukan oleh eksportir yaitu untuk memastikan barang memenuhi standar internasional serta memenuhi syarat legalitas sebelum dapat dikirim ke luar negeri. Yang kedua, yaitu mencari pembeli. Nah, proses menemukan calon pembeli di luar negeri yaitu melalui pameran internasional, marketplace global, maupun agen ekspor untuk menjamin adanya permintaan terhadap produk. Yang ketiga itu negosiasi dan kontrak dagang. Nah, tahap ini pembahasan dan kesepakatan resmi antar eksportir dan pembeli internasional, yaitu mengenai harga, kuantitas, cara pengiriman, Incoterms, serta metode pembayaran. Nah, hasilnya adalah dokumen kontrak dagang. Yang keempat yaitu persiapan barang. Nah, proses memastikan barang yang akan diekspor sesuai standar mutu, dikemas dengan benar, diberi label yang sesuai aturan negara tujuan, dan siap diserahkan kepada jasa pengangkut. Yang kelima itu dokumen ekspor. Nah, dokumen resmi yang dibutuhkan untuk menunjukkan legalitas, informasi barang, asal barang, rincian muatan, dan persyaratan bea cukai dalam proses pengiriman barang ke luar negeri. Yang keenam yaitu proses kepabeanan ekspor. Nah, ini seringkali prosedur pemeriksaan dan persetujuan dari bea cukai terkait PEB atau pemberitahuan ekspor barang sampai diterbitkannya NPE atau Nota Pelayanan Ekspor sebagai izin pengapalan. Yang ketujuh yaitu pengapalan dan pembayaran. Nah, tahap ketika barang dikirim oleh perusahaan pelayaran atau forwarder dan pembayaran dilakukan oleh buyer sesuai metode yang disepakati, misalnya melalui LC atau transfer bank. Nah, di sini terdapat 3 jalur yang sering digunakan ketika kita mengimpor dan mengekspor barang ke luar negeri, yaitu yang pertama jalur darat, yang kedua jalur udara, dan yang ketiga jalur laut. Nah, prosedur yang kedua yaitu prosedur import. Nah, tahap yang pertama yaitu persiapan import. Tahap awal ini mengurus izin usaha, izin import atau API, serta verifikasi legalitas barang untuk memastikan bahwa produk yang akan diimpor diperbolehkan masuk ke negara kita. Yang kedua yaitu mencari supplier dan negosiasi. Itu proses menemukan pemasok dari luar negeri dan membahas harga, kualitas, syarat pengiriman, Incoterms, serta metode pembayaran sebelum melakukan transaksi import. Yang ketiga yaitu dokumen import utama. Itu dokumen penting seperti invoice, packing list, bill of lading, COO, insurance, dan PIB yang menjadi syarat administrasi dan kepabeanan untuk memasukkan barang ke wilayah Indonesia. Yang keempat yaitu proses bea cukai import. Itu proses pengurusan izin masuk barang di bea cukai melalui PIB. Barang akan melalui jalur pemeriksaan yaitu seperti hijau, kuning, merah, dan import wajib membayar pajak import sebelum barang dikeluarkan. Tahap yang terakhir yaitu pengambilan barang di pelabuhan. Nah, tahap akhir ketika freight forwarder mengambil deliver order, mengurus pengeluaran barang, dan mengirimkannya ke gudang importir. Nah, perbedaan ekspor dan import. Ekspor adalah mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan import mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Selain arah pengiriman, perbedaan terlihat pada dokumen,
pajak, dan prosedur kepabeanan. Nah, kesimpulan dari kedua prosedur ini yaitu adalah proses perdagangan internasional yang memerlukan kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap aturan bea cukai, serta kesepakatan kontrak yang jelas. Mengelola prosedur dengan benar memastikan transaksi berjalan lancar dan aman. Sekian dari pemaparan materi saya kali ini. Terima kasih.